Di sebuah jalan lintas yang membelah hutan, ada satu cerita yang selalu berulang. Dari mulut ke mulut para pengemudi malam. Cerita itu bukan tentang perampok. Bukan pula tentang kecelakaan. Melainkan tentang sebuah tempat makan. Warung kecil sederhana. Namun selalu terang benderang. Orang-orang menyebutnya, warung makan 24 jam. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang tahu kapan warung itu dibangun. Namun semua orang sepakat tentang satu hal. Warung itu tidak pernah terlihat di siang hari. Beberapa sopir truk bersumpah pernah mencoba mencarinya saat matahari terbit. Mereka melewati jalan yang sama. Tikungan yang sama. Pohon-pohon yang sama. Namun, warung itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Ada pula yang mengatakan, warung itu hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Orang yang sedang sendirian. Orang yang sedang kelelahan. Atau, orang yang sedang berada di antara hidup dan mati. Sebagian orang menganggap cerita itu hanya lelucon untuk menakut-nakuti sopir baru. Cerita kosong yang dibuat agar perjalanan malam terasa lebih seru. Namun bagi mereka yang pernah melihatnya, cerita itu bukan dongeng. Dan malam ini, seorang pria akan membuktikannya. Namanya, Jaka, seorang sopir travel malam yang sudah terbiasa melintasi jalan-jalan sepi. Pria berusia 32 tahun itu dikenal berani, tenang, dan jarang percaya hal-hal gaib. Baginya, jalan adalah pekerjaan. Malam adalah teman dekatnya. Dan cerita horor hanyalah sebagai bumbu dalam perjalanan. Namun malam itu, ia akan belajar satu hal. Bahwa tidak semua tempat yang terlihat seperti warung, benar-benar tempat untuk manusia. Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 1:40 dini hari. Angka itu berkedip pelan, menjadi satu-satunya cahaya di dalam kabin. Selain lampu jalan yang sesekali menyapu kaca depan. Hujan turun rintik-rintik. Namun cukup untuk membuat jalan licin dan suasana terasa lebih dingin. Jaka menghela napas panjang. Tangannya tetap menggenggam setir, meskipun bahunya mulai terasa pegal. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Penumpang terakhir baru saja turun hampir 1 jam yang lalu. Sejak saat itu, jalan terasa semakin sepi. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada lampu rumah. Tidak ada suara apapun selain mesin mobil dan hujan. Perutnya mulai terasa perih. Ia menoleh ke kursi sebelah. Ada bungkus makanan kosong yang tersisa dari sore tadi. Ia menggerutu pelan. Lupa makan lagi. Rasa lapar perlahan berubah menjadi pusing ringan. Kepalanya terasa berat. Kelopak matanya mulai turun. Ia butuh berhenti. Butuh makan. Butuh istirahat sebentar. Namun di sepanjang jalan itu, tidak ada warung. Tidak ada pom bensin. Tidak ada kehidupan. Hanya pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti bayangan hitam di sisi jalan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya. Berkedip samar di antara pepohonan. Jaka mengerutkan kening. Ia memperlambat mobilnya. Cahaya itu semakin jelas. Semakin dekat. Dan beberapa detik kemudian, ia melihat sebuah bangunan kecil di sisi kanan jalan. Warung makan. Lampunya terang, pintunya terbuka. Seolah sedang menunggu seseorang. Jaka memperlambatkan laju mobil hingga berhenti tepat di depan warung. Mesin masih menyala. Lampu depan mobil menerangi bangunan itu. Warung tersebut terlihat sederhana. Dindingnya dari papan kayu tua yang sudah menghitam. Atap sengnya berkarat. Namun anehnya, lampu di dalamnya sangat terang. Terlalu terang. Seperti baru saja diganti. Di atas pintu masuk,
Tergantung sebuah papan kayu. Tulisan di papan itu terlihat jelas, warung makan 24 jam. Hurufnya rapi. Catnya masih terlihat baru. Kontras dengan bangunan yang tampak tua. Jaka mematikan mesin mobil. Suasana langsung berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Ia membuka pintu mobil. Angin dingin langsung menyentuh kulitnya. Bukan dingin biasa. Dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia melangkah turun. Sepatunya menginjak tanah basah di depan warung. Suara langkahnya terdengar keras di tengah kesunyian. Ia menatap sekeliling. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada motor, tidak ada mobil. Padahal warung itu jelas buka. Lampunya terang. Mejanya tertata dan kursinya rapi. Namun, tidak ada pelanggan. Jaka menelan ludah. Perasaan aneh mulai muncul di dadanya. Perasaan bahwa tempat itu tidak seharusnya ada di sana. Jaka melangkah masuk ke dalam warung. Ia melihat ke dalam. Meja-meja kayu berjajar rapi. Semua kursi kosong. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin tua berputar lambat. Suara putarannya terdengar seperti keluhan. Jaka berdiri di dekat pintu beberapa detik. Menunggu, berharap ada seseorang yang menyambut. Namun tidak ada siapapun. Ia membuka mulut. "Permisi?" Suaranya terdengar kecil. Seolah tertelan oleh ruangan itu. Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas. Dan detik jam dinding. Tik, tik, tik. Jaka mulai melangkah menuju salah satu meja. Ia kemudian duduk. Dan tepat saat itu, dari arah dapur di belakang warung, terdengar suara langkah. Pelan, sangat pelan. Tap, 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 Jaka menoleh. Seorang wanita tua keluar dari balik pintu dapur. Ia berjalan tanpa suara. Tanpa ekspresi, tanpa senyum, wajahnya pucat. Matanya sayu dan kulitnya keriput. Yang paling aneh, ia menatap Jaka tanpa berkedip sedikit pun. Wanita itu berhenti di depan meja. Menatap Jaka beberapa detik. Lalu berkata dengan suara pelan. Suara yang terdengar kering. Dan dingin. "Mau makan, Nak?" Wanita tua itu berdiri di depan Jaka beberapa detik. Matanya tidak berkedip. Tatapannya kosong, namun terasa berat. Seolah-olah ia sedang menilai sesuatu. Atau memastikan sesuatu. Jaka menelan ludah. "Iya, Bu, nasi goreng satu," ucapnya pelan. Wanita tua itu tidak menulis pesanan. Tidak bertanya tambahan. Tidak mengangguk. Ia hanya menatap Jaka beberapa detik lagi, lalu berbalik perlahan. Langkahnya kembali menuju dapur. Tap, tap, tap. Suara langkah itu perlahan menghilang di balik pintu. Jaka menghembuskan napas pelan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dadanya. Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Masih kosong, masih sunyi, masih terasa aneh. Tiba-tiba, pintu warung terbuka sendiri. Perlahan, seorang pria masuk. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar. Pakaiannya basah seperti habis kehujanan. Air menetes dari ujung bajunya. Pria itu tidak menatap Jaka. Tidak menatap siapapun. Ia berjalan lurus menuju meja paling ujung. Langkahnya berat. Ia duduk. Diam, tidak memesan makanan. Tidak bergerak, hanya duduk dengan kepala menunduk. Jaka memperhatikan pria itu beberapa detik. Ada sesuatu yang tidak beres. Pakaian pria itu terlihat kotor. Bukan karena lumpur.
melainkan seperti bekas tanah. Seperti tanah kuburan yang basah. Jaka merinding. Namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma sopir lain, gumamnya pelan. Namun perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa orang itu tidak datang untuk makan. Beberapa menit berlalu. Jaka mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menatap jam dinding. Jarum jam bergerak lambat. Seolah waktu di dalam warung itu berjalan berbeda. Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Seorang wanita masuk. Rambutnya panjang. Basah. Menempel di wajahnya. Pakaiannya lusuh. Ia berjalan masuk tanpa menatap siapapun. Langkahnya pelan seperti orang yang sangat lelah. Ia duduk di meja dekat jendela. Diam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka lagi. Seorang anak kecil masuk. Usianya sekitar 7 tahun. Bajunya kotor. Kakinya tanpa alas. Ia berjalan perlahan menuju meja. Lalu duduk. Diam, tidak ada suara. Tidak ada percakapan. Tidak ada pesanan. Hanya duduk. Menunggu. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan mereka satu persatu. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Semua orang di dalam warung itu memiliki wajah yang sama. Wajah pucat. Wajah lelah. Wajah kosong. Seperti orang yang baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Atau, seperti orang yang sudah tidak hidup lagi. Udara di dalam warung terasa semakin dingin. Kipas angin masih berputar. Namun Jaka tidak merasakan angin. Ia hanya merasakan hawa dingin yang merayap ke tulang. Pintu dapur terbuka perlahan. Wanita tua itu kembali muncul. Tangannya membawa sepiring nasi goreng. Uap panas masih terlihat naik dari piring. Aromanya langsung memenuhi ruangan. Harum, menggoda, hangat. Ia berjalan pelan menuju meja Jaka. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Lalu meletakkan piring itu di depan Jaka. Silakan makan. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Jaka mengangguk. Terima kasih, Bu. Ia mengambil sendok. Tangannya sedikit gemetar. Namun rasa lapar lebih kuat. Ia menyuap nasi goreng itu. Hangat, enak, normal. Ia menghela napas lega. Ah, mungkin cuma perasaan saja, gumamnya. Ia menunduk untuk mengambil suapan kedua. Namun, tangannya berhenti. Tubuhnya membeku. Matanya menatap piring. Nasi goreng di hadapannya berubah. Warnanya tidak lagi kuning, melainkan hitam pekat, lengket. Dan aroma harum itu menghilang. Digantikan oleh bau busuk. Bau menyengat. Bau daging yang membusuk. Seperti bangkai. Perut Jaka langsung mual. Sendok jatuh dari tangannya. Klang! Suara itu terdengar keras di ruangan sunyi. Semua kepala di dalam warung perlahan menoleh ke arahnya. Bersamaan. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Jaka melihat wajah mereka dengan jelas. Kulit mereka pucat. Bibir mereka biru. Dan mata mereka kosong. Seperti mata orang mati. Jaka menahan napas. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia mencoba mengalihkan pandangannya. Dan saat itulah, matanya tertuju pada dinding di sebelah kanan.
Di sana tergantung beberapa foto. Foto-foto lama. Hitam putih. Bingkainya kayu tua. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ia mendekat ke dinding. Menatap foto pertama. Foto itu memperlihatkan sebuah kecelakaan. Mobil hancur terbalik di pinggir jalan. Ia menelan ludah. Lalu menatap foto kedua. Kecelakaan lagi. Truk terguling, api menyala. Asap hitam membumbung. Jaka mulai merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia menatap foto ketiga. Dan tubuhnya langsung membeku. Karena di foto itu, ia melihat wajah yang sangat familiar. Wajah seorang pria. Duduk di kursi pengemudi. Dengan seragam travel. Dengan wajah penuh darah. Dengan mata terbuka. Dan wajah itu adalah wajahnya sendiri. Tubuh Jaka masih membeku di depan dinding foto. Matanya terpaku pada gambar itu. Foto dirinya sendiri. Mobil travel yang hancur. Kaca depan pecah. Tubuhnya terjepit di kursi pengemudi. Darah terlihat mengalir dari dahinya. Namun yang paling mengerikan, mata dalam foto itu terbuka. Menatap lurus ke depan. Seolah masih hidup. Seolah masih sadar. Napas Jaka mulai terengah. Dadanya terasa sesak. Ia mundur perlahan dari dinding. Langkahnya goyah. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ia menoleh ke arah pintu warung. Ke arah mobilnya. Ke arah jalan. Ia harus keluar dari warung ini, sekarang. Jaka berjalan cepat menuju pintu. Namun saat ia melangkah keluar, ia langsung berhenti. Tubuhnya kembali membeku. Karena jalan di depan warung, tidak ada. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Pekat. Tak berujung. Seperti jurang. Tidak ada aspal. Tidak ada pepohonan. Tidak ada langit. Hanya ruang kosong berwarna hitam. Angin dingin berhembus dari arah kegelapan itu. Membawa suara samar. Suara jeritan. Suara tangisan. Suara benturan logam. Suara kecelakaan. Jaka mundur perlahan. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia kembali masuk ke dalam warung. Dengan napas tersengal. Dan saat ia menoleh ke arah para pengunjung, semua orang di dalam warung itu sudah berdiri. Menghadap ke arahnya. Diam. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Wanita tua penjaga warung melangkah keluar dari dapur. Langkahnya pelan. Ia berhenti di tengah ruangan. Di antara para pengunjung yang berdiri diam. Matanya menatap Jaka. Dingin tanpa emosi. "Kenapa kamu takut?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar aneh. Seperti datang dari jauh. Seperti bergema dari dalam sumur. Jaka mundur satu langkah. "Kamu, siapa?" Suaranya bergetar. Wanita tua itu tersenyum. Namun senyum itu tidak hangat. Tidak ramah. Melainkan dingin. Menyeramkan. Senyum seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. "Aku hanya penjaga," katanya. Penjaga. Satu kata sederhana, namun terasa sangat berat. Penjaga apa? Dan penjaga siapa? Guman Jaka. Wanita itu menoleh ke arah para pengunjung. "Ini tempat persinggahan," lanjutnya. "Tempat orang-orang yang belum menyadari bahwa perjalanan mereka sudah selesai." Jaka menggeleng cepat. "Tidak, aku masih hidup,"
Aku baru saja datang. Batin Jaka tidak percaya. Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. Lalu menunjuk ke arah jendela. Kalau begitu, lihatlah. Dengan tangan gemetar, Jaka melangkah mendekati jendela. Ia menatap keluar. Dan napasnya langsung berhenti. Di luar warung, ia melihat mobil travel miliknya. Namun mobil itu tidak utuh. Bagian depan mobil hancur. Kaca pecah. Besi terlipat. Asap tipis masih keluar dari kap mesin. Lampu depan berkedip lemah. Di sekitar mobil, terlihat beberapa orang petugas. Mereka memakai rompi keselamatan. Lampu senter menyinari lokasi. Salah satu petugas membuka pintu mobil. Dengan susah payah. Lalu, menarik sesuatu dari dalam. Tubuh seorang pria. Tubuh itu lemas. Tidak bergerak. Wajahnya penuh darah. Jaka menatap tubuh itu. Beberapa detik. Tanpa berkedip. Tanpa bernapas. Karena wajah itu adalah wajahnya sendiri. Kakinya langsung lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Ini mimpi, bisiknya. Namun suara di belakangnya menjawab, bukan. Jaka menoleh. Wanita tua itu berdiri tepat di belakangnya. Dekat sekali. Terlalu dekat. Kamu tidak sampai ke warung ini, katanya pelan. Kamu kecelakaan beberapa kilometer sebelum tikungan. Jaka menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Tidak mungkin. Wanita itu menatapnya dengan tenang. Semua orang di sini datang setelah perjalanan terakhir mereka. Ia menunjuk ke arah para pengunjung. Dan sekarang, kamu juga salah satu dari mereka. Suasana di dalam warung menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gejakan. Hanya suara detik jam dinding. Tik, tik, tik. Jaka duduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Pikirannya kosong. Perlahan, ia mulai memahami semua kejadian malam itu. Rasa lapar, rasa pusing, jalan yang sepi. Cahaya warung di tengah hutan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan panggilan. Panggilan untuk berhenti. Selamanya. Wanita tua itu kembali berjalan menuju dapur. Sebelum menghilang di balik pintu, ia berhenti. Lalu berkata pelan, warung ini selalu buka. Karena selalu ada yang datang. Lampu di dalam warung berkedip, sekali, dua kali. Lalu kembali stabil. Para pengunjung kembali duduk di kursi mereka. Diam. Menunggu. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan di luar sana, di jalan lintas yang gelap, hujan masih turun pelan. Sebuah mobil melintas. Seorang pengemudi baru melihat cahaya di kejauhan. Sebuah warung makan kecil. Tarang. Hangat. Mengundang. Dengan papan kayu bertuliskan, warung makan 24 jam. Namun, tidak pernah terlihat di siang hari. Malam berganti. Hujan perlahan berhenti. Kabut tipis masih menggantung di atas jalan lintas yang sunyi. Beberapa kilometer dari tempat kecelakaan, sebuah truk besar melaju pelan. Mesinnya meraung rendah. Lampu depannya menembus gelapnya hutan. Di balik kemudi, seorang sopir bernama Darman menguap lebar. Matanya terasa berat. Perutnya mulai lapar. Sejak sore ia belum sempat makan. Ia menoleh ke kursi sebelah. Botol air kosong.
bungkus makanan kosong. Ia menghela napas panjang. Kalau ada warung sebentar lagi, berhenti dulu, gumamnya pelan. Truk terus melaju. Jalan terasa semakin sepi, lampu jalan semakin jarang. Hutan semakin rapat. Dan saat itulah, di kejauhan, ia melihat cahaya. Darman mengerutkan kening. Ia memperlambat truknya. Cahaya itu semakin jelas. Semakin dekat. Dan beberapa detik kemudian, ia melihat sebuah bangunan kecil di sisi kanan jalan. Warung makan. Lampunya terang. Pintunya terbuka. Seolah menunggu. Darman tersenyum lega. Akhirnya, ada juga, katanya. Ia memarkir truk di depan warung. Mesin dimatikan. Suasana langsung sunyi. Ia membuka pintu. Turun dari truk. Dan melangkah menuju warung. Tanpa menyadari, di dalam warung itu, sudah ada seseorang yang duduk di salah satu meja. Seorang pria. Dengan wajah pucat. Dengan mata kosong. Dengan pakaian sopir travel. Dan pria itu adalah Jaka. Tidak semua tempat yang terlihat biasa, benar-benar biasa. Tidak semua warung yang buka 24 jam, melayani manusia. Dan tidak semua perjalanan, berakhir di tujuan. Di beberapa jalan yang sepi, di beberapa tikungan yang gelap, ada tempat-tempat yang hanya muncul pada waktu tertentu. Tempat yang tidak tercatat di peta. Tempat yang tidak bisa ditemukan di siang hari. Namun selalu siap menyambut mereka yang sedang melakukan perjalanan terakhir. Jika suatu malam, kamu merasa sangat lelah, sangat lapar, dan melihat sebuah warung makan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan sepi, berhentilah sejenak, perhatikan sekeliling. Pastikan, kamu masih berada di dunia yang sama. Karena mungkin saja, warung itu tidak sedang menunggumu untuk makan. Melainkan, untuk tinggal. Selamanya. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, masih banyak kisah cerita misteri yang lebih menegangkan. Dan ingat, tidak semua cerita horor, hanya sekadar cerita.